Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Mangga Talk, ini Randy bakal bercerita tentang perjalanan Randy mengkoleksi manga dari awal sampai sekarang. Nah, kebetulan Randy sempat pulang mudik waktu itu awal tahun ini atau akhir tahun lalu ya. Dan Randy sempat bikin video koleksi. Jadi selain koleksi yang ada di Jakarta, ini di tempat domisilinya Randy, di rumah di kampung halaman Randy itu sebenarnya masih punya satu rak kaca. Nah, di situ Randy menyimpan beberapa manga-manga yang Randy koleksi dari zaman kecil dulu. Sebagian Randy bawa ke sini, tapi kebanyakan yang di sana itu kadang nggak lengkap, kadang ini karena memang ya namanya masih kecil ya. Dulu sempat lengkap, tapi Randy terangin ya kenapa bisa jadi nggak lengkap. Langsung aja ke perjalanan Randy mengkoleksi manga. Jadi Randy ini udah suka baca manga dari tahun 90-an. Jadi manga yang Randy pertama kali baca itu apa? Mungkin kalian bisa tebak ya, anak 90-an tuh kebanyakan baca Doraemon. Jadi Randy termasuk salah satunya itu suka baca Doraemon ya dulu, karena Doraemon itu kan kita nggak harus koleksi dari awal untuk bisa langsung baca. Kita baca volume berapapun itu tetap nyambung juga karena dia kan per episode ya. Jadi kita punya satu volume aja udah nggak perlu baca sebelum-sebelumnya gitu. Dan kebetulan waktu itu kayaknya sempat sepupu itu koleksi Doraemon agak banyak ya. Sepupu Mas Aji ya namanya tuh, kita main ke sana terus suka baca, terus akhirnya nabung terus koleksi sendiri. Waktu itu harga manga itu komik terbitan Alex Media tuh masih sekitar 3.000-an. Jadi Randy tuh masih ngalamin beli komik 2.800 rupiah temen dua. Dan sekarang udah berapa kali lipatnya itu? 100 kali lipat? Atau bukan 10 kali lipatnya? Ya mungkin ya. Itu dari 2.800, 3.000, 3.500, terus 6.000-an itu Randy ngalamin ya. Manga yang Randy pertama baca tuh Doraemon. Terus waktu itu kedua Randy tuh Conan ya, detektif Conan. Terus Sailor Moon itu Randy favorit banget tuh. Bahkan Randy ingat tuh sempat jadi kita suka main ke zamannya SD itu kan, suka main ke teman kita gitu ya, ke rumah teman kita itu, ke rumahnya Kirana Larasati. Waktu itu teman satu geng ya, waktu SD itu ke Kirana Larasati itu, dia punya koleksi Sailor Moon-nya gila banget. Waktu itu yang paling Randy kepincut itu album film Sailor Moon. Waktu itu harganya tuh karena halaman berwarna semua, kertasnya glossy art paper gitu tuh, wah mahal banget gitu, pingin ya, tapi kan ya namanya anak kecil ya, waduh iri gitu akhirnya wah nggak kebeli. Tapi waktu itu kan nggak kebeli. Mungkin kalau Randy besok-besok nunjukin koleksinya Sailor Moon apa aja, nanti bakal ada di situ ya album film itu. Akhirnya bisa kebeli itu pas zaman apa ya, lupa deh, kayak kuliah apa SMA Randy punya itu gitu. Cuman waktu itu pas zaman SD itu nggak kebeli karena harganya waktu itu lumayan banget ya. Nah itu waktu SD itu Randy inget itu. Nah di SMP manga itu termasuk yang lumayan hits ya, dan banyak perpustakaan, jadi rental-rentalan komik gitu yang menjamur. Dan keluarganya Randy, keluarga besar Randy itu akhirnya sepakat bikin perpustakaan, bikin rentalan komik di Magelang. Dulu Randy tinggalnya di kota Magelang ya, dan itu namanya rentalannya tuh apa coba tebak? Tokoh kartun yang terkenal pada zaman itu gitu. Itu di SMP itu namanya Pokemon. Mungkin teman dua yang dulu tinggal di
Magelang pernah tahu rentalan komik Pokemon tuh itu punyanya keluarga besarnya Randy zaman dulu ya. Jadi ceritanya itu kita karena waktu itu kan keluarga besar tuh banyak bersaudara ya, dan anak-anaknya tuh kebetulan suka komik semua, dan kita kayak menanam saham di perpustakaan itu. Jadi misalnya nih Randy punya komik ya, Randy koleksi komik ini ditaruh di perpus itu, tapi ada kodenya, misalnya kodenya Randy gitu ya, RY, nomor komiknya berapa. Nah itu sahamnya Randy. Jadi kalau kita sewain itu nanti uangnya kembali ke kita gitu. Begitu juga anaknya Pak D, anaknya Bude, anaknya saudara gitu, itu ada kode-kodenya gitu. Jadi kalau ada yang sewa gitu-gitu, kita dapat income dari situ gitu. Cuman yang jadi masalah waktu itu banyak komik yang hilang. Jadi ya repotnya itu ya, salah satu repotnya rentalan komik itu ada beberapa yang akhirnya komiknya rusak, nggak kembali, agak ya bikin kecewa ya, lumayan ya. Kalau Randy kan karena pencinta komik itu akhirnya agak kurang bertahan lama itu ya, Pokemon itu perpustakaan rentalan itu. Tapi sempat Randy menyelamatkan beberapa koleksi yang Randy suka banget. Akhirnya karena ya udah dah nggak usah, ini takutnya yang ini hilang gitu. Termasuk ada tuh yang Randy selamatin tuh kayak Kona, Sailor Moon, itu karena kan favoritnya Randy ya. Terus ya seperti itulah, akhirnya Randy tarik beberapa sampai akhirnya bangkrut, akhirnya tutup ya perpustakaannya. Beberapa kembali ke kita, mangga-mangganya. Nah ini di rak yang Randy bakal liatin nanti itu ada di situ, masih ada, kadang ada kode-kodenya. Makanya kenapa kalian lihat itu kok X rental gitu ya, ya memang X rentalnya punya sendiri, karena ada bekas staplesnya, ada kode-kodenya, ada plastiknya, ada capnya juga, itu karena sempat buka rentalan itu. Nah setelah itu kan SMP ya, terus SMA gitu, agak sibuk, jarang baca komik, cuman koleksi yang masih ngikutin terus tuh Conan. Jadi Conan itu Randy ngikutin terus, beli, pokoknya tiap dia keluar beli, tiap dia keluar baca, beli gitu. Terus sampai kuliah tuh juga masih koleksi ya, tapi lebih sering rental karena kan waktu zaman kuliah budgetnya dikit, terus banyak rentalan ya di belakang kampus gitu. Kita suka baca apalagi pas libur panjang gitu, langsung numpuk sewa komik berapa, terus gantian sama teman satu kosan ya gitu, baca apa gitu, tukeran gitu ya. Ya itu, terus itu pengalamannya Randy ya. Terus yang bikin sedih adalah ketika Randy kan sempat pas zaman kuliah itu 2000-an ya, 2000-an tuh udah mulai ada level comics gitu-gitu. Itu kita mulai koleksi emang agak dewasa, kayak X-Clam, X1999 itu akhirnya kan muncul di tahun itu ya. Nah itu Randy sempat koleksi juga gitu. Betul perjalanan Randy itu mengkoleksi komik Clam itu kan memang udah dulu koleksi yang kayak Cardcaptor, koleksi yang Magic Knight Rider. Jadi sudah koleksi itu, terus tiba-tiba ada level komik itu suatu pencerahan gitu ya. Jadi yang tadinya banyak komik-komik yang dewasa terbit di label bajakan kayak Jaya Group, Seven Heaven, itu akhirnya bisa terbit resmi. Itu suatu pencerahan banget buat kita yang tukang baca komik gitu ya. Akhirnya ada level komik di tahun itu, terus Randy bisa koleksi X-Holic dari Clam, koleksi X-Clam itu karena Randy suka banget tuh, dulu berharap ya ampun semoga ini terbitnya lanjut gitu. Ternyata diambil sama level komik, akhirnya bisa terbit sampai volume terakhir 18 tuh. Randy itu yang paling salah satu yang berkesan waktu zaman kuliah ya. Terus habis itu zaman terbitnya ini premium atau deluxe gitu ya. Jadi 2000 berapa ya, 2010-an akhir apa 2011 gitu. Di situ kita
di Indonesia lagi zamannya yang komik premium. Jadi sebenarnya yang tebel-tebel kayak Bunko itu ya, nanti Randy liatin lah. Ya kayak ini ya, kayak yang gini-gini nih. Ini kan 2010-an, 2000 ini. Nah itu Randy sempat salah satunya yang koleksi mulai topeng kaca. Jadi dulu tuh ceritanya Randy tuh kan suka banget ya sama drama gitu ya, yang cita-cita drama gitu. Kebetulan ada anaknya Bude, Mbak Yuli ya, itu koleksi komik itu akhirnya masuk ke Pokemon, ke perpustakaan ya, perpustakaan Pokemon itu akhirnya, tapi banyak yang hilang juga gitu-gitu. Terus akhirnya dibalikin, kebetulan disimpan sama Randy ya Mbak Yuli. Waktu itu disimpan sama Randy, terus Randy suka baca topeng kaca, ternyata bagus banget. Terus Randy itu zamannya SMP apa SMA gitu baca di rental itu sampai pinjem tuh berulang kali topeng kaca itu. Makanya Randy pas 2011an itu dia muncul deluxe, itu seneng banget ya, Randy bisa koleksi lengkap. Nah kenapa Randy cerita ini, karena setelah kuliah itu, karena Randy kan kuliah di Solo ya teman dua, Randy kuliah di Solo itu semua komik koleksi termasuk X-Clamp, X-Holic, topeng kaca, Conan gitu yang Randy masih ikutin terus setia, itu ikut berpindah dari Magelang ke Solo. Nah itu akhirnya komik itu setelah Randy lulus dari kuliah, komik itu pindah ke Rumah Jogja. Nah di Rumah Jogja itu ternyata dimakan rayap, ya Allah sedih banget itu, sedih banget. Nah ini masih ada beberapa sisa-sisanya, nanti Randy liatin ya di ini kan rak ini sebenarnya ada di Rumah Jogja. Jadi isinya itu ada beberapa memang yang seperti Randy ceritain, memang Randy koleksi yang masih selamat gitu. Terus kedua ada bekas rental dari perpustakaan Pokemon dulu ya. Terus ketiga itu komik-komik yang selamat dari dimakan raya pas zaman kuliah gitu. Nah, aduh udah panjang banget ya, udah hampir 12 menit nih ngomong kayak gini teman dua. Nah langsung aja kita lihat video manga koleksinya Randy zaman dari kecil sampai sekarang ya. Bukan yang di rumah ini ya. Yang di rumah ini mungkin bakal tayang antara Juni apa April. Nah nanti ada video spesial My Manga Collection 2022 itu ya. Cuman yang sekarang ini kita liatin dulu rak yang ada di rumah kampung halaman. Langsung aja. Ya, ini kita lagi ada di rumah di Jogja. Dan ini ada lemari kenang-kenangan, tempat tersimpan harta karun. Kita buka. Jadi isinya yang bagian atas itu ada novel, ada DVD, ini kaset pita nih, beberapa judulnya kalau mau lihat ya kayak gini ya. Terus yang berikutnya yang kita mau lihat adalah manga. Yang pertama itu ada Nodame Cantabile 1-22, ini ada beberapa yang double. Terus ini yang seri tokoh dunia, ini zaman kecil. Terus ada ini one shot kayak kompilasi komik gitu. Terus ini ternyata Randy dulu udah suka Mizuho Kusanagi yang bikin Yona, A Kind of Heart. Terus komik Indonesia favoritnya Randy, Archimede. Ini favoritnya Randy. Terus ada Crayon Shinchan. Terus yang di atas ini ada Detektif Conan volume 1, Samurai X 13. Nah ini Detektif Conannya nggak lengkap, 27 sampai 55. Ini lumayan urut yang ini. Terus ada Naruto, ada volume 1, 567 nggak urut sampai 59 bolong-bolong. Ini punyanya Ade. Yang ini yang One Piece-nya, ada volume 1. 2, satunya itu dari Seven Heaven dulu bajakan ya, nggak resmi dari Alex Media, yang atas Alex Media. 2, 3, 4 volume 43 sampai 49 nggak lengkap. Nah dulu Randy itu di keluarga punya kayak perpustakaan bersama. Terus ini beberapa itu ada sisa-sisa yang mendung, jadi ada kayak gini.
Kalau dilihat yang paling gampang di ini ya, yang di Conan ini tuh, ini ada kayak labelnya, dan persewaannya itu namanya dulu Pokemon. Coba cari yang lebih jelas ya. Nah, jadi ini kodenya HN itu berarti Hendarto. Itu nama papa ya. Ini alamat dulu, nama bacaan, taman bacaannya Pokemon. Begitu. Ini nanti bakal ada dibawain karena ini Conan yang masih pakai jaket. Ini langka banget ya, Conan yang pakai jaket. Oke, terus lanjut ke baris berikutnya. Itu ada family itu lumayan nih ceritanya, cuman bolong-bolong nih ya. Ini karena dulu tuh setelah perpustakaan tutup itu kan komiknya dikembaliin, tapi nggak semuanya bisa balik, ada volume yang bolong-bolong. Ini Four Daughters of Armian. Terus ini salah satu yaoi yang pertama kali Randy baca, Ghost. Terus ada ini klaim semuanya. Ini ada Wish, nggak lengkap, RG Veda dibacakan. Terus ini ada Evangelion volume 2. Terus ini Sailor V 1-3 lengkap. Ini juga bolong-bolong Sailor Moon-nya. Terus ada Magic Knight Riot, Cardcaptor Sakura, klasternya lengkap 0-6. XX Holic ini 1-7. Terus 5-14 ini Exclaim-nya itu Randy dulu punyanya yang bacakan dari Seven Heaven ini. Terus yang resminya itu ini apa yang Alex tuh 1, 2, 3, 5, 16, 17 nggak lengkap. Terus ini klaim juga ada Rex, Chobits, terus Angelic Layer, terus The One I Love, sama apa itu Shirahime. Terus yang ini RG Vida, ini jadi tuh yang versi besarnya. Kalau dulu itu pernah diterbitin sama Raja Wali Graffiti, ini Randy punya, cuman covernya rusak, terus Randy bikin sendiri. Terus yang ini juga Randy bikin sendiri covernya. Ini apa coba? Wajah Misterius volume 2. Terus di tumpukan luarnya itu ada Gong, terus Kindaichi, detektif Kindaichi yang lama, versi lamanya ya. Wait Time. Kolom berikutnya ada Sweet Fuku-Fuku, ini lucu banget tentang kucing. Terus Sylphid, ini Kimon Kami, Jurassic Park, Poor Prince Boy, Morinaga yang Randy favorit juga. Sylphidnya juga ini harusnya jadi satu situ ya. Terus Dragon Ball, Dunia Mimpi, Harlem Beat, Marichan tuh bagus loh, dulu suka baca juga. Terus Diva, ada Ragnarok, Yu-Gi-Oh ini punya yang adik nih, Harlem Beat jadinya harusnya di situ juga. Private Eyes, Smash, Cotton Candy, Tears, Moonlight Night, ini yaoi juga. Throbbing the Night, Legenda Naga, The New Aqua Age, terus Save My Art, ini favoritnya Randy, Supergirl Michio Akaisi. Terus ini adalah Watashi Use manga Yugi, manga manual. Terus deret berikutnya, nah ini ada beberapa bajakan, ada K2 bajakan, GTU bajakan, Feel 100%, ini kayak Love Scar, Gravitation, Yaoi. Terus ini bonus anime monster dulu, Virgin Crisis, Kenshin, bajakan Seven Heaven, Is, bajakan Seven Heaven, Yoko Kamio. Terus ini Idol Boy yang bajakan nih, Morinaga. Terus Comic Party, terus Alexandre, Vampire Game, Fruit Juice, terus The Adventure of Weasley, ini bagus nih. Manhwa ini nggak lengkap tapi Dream Saga, Saras. Terus yang ini itu mulai serial cantik sama serial misteri, tapi ini kan dari Jepang. Yang di sini itu kumpulan serial cantik sama serial misteri bikinan orang Indonesia. Tuh coba dilihat, ada Veronica, ada Agus Willy, Comikers, Noni T, terus Amano. Dulu paling inget tuh Alex paling pertama Komikus Indonesia yang terbit di Alex tuh karya Kalista Takarai. Terus Shinju Arisa itu juga salah satunya. Terus favoritnya Randy itu Anzu Hizawa, ini gambarnya keren sama ceritanya juga keren. Begitu. Nah ini kurang lebih sama. Terus yang di bawah ini random, sisa-sisa yang ini bajakan Dragon Production, ada Datu Senseiya, Genki, ini favoritnya Randy juga zaman dulu awal-awal beli komik. Terus ini ya random. Terus bajakan ini bajakannya Exclaim dulu,
dari Jaya Group. Jadi Randy punya yang dari Exclaim tuh, bahkan punya dari Jaya Group, Seven Heaven, terus baru yang resminya dari Level. Terus ini kena rayap nih, sayang banget ini, topeng kaca bidadari merah sama 2 Akoya, tapi kan udah punya yang di Jakarta ya. Terus yang ini di atas ada Nakayoshi gitu. Oke, jadi kebanyakan ini sisa-sisa dari perpustakaan keluarga zaman dulu itu. Cuman yang ini punyanya adik. Ini zaman kuliah itu kebanyakan karena masuk gudang dimakan rayap. Yang nggak selamat Detektif Conan, topeng kaca nggak selamat dimakan rayap. Yang selamat yang ada di sini. Oke, thank you. Semoga bisa memberi gambaran kurang lebih dari atas sampai bawah kayak gini tuh. Ya, jadul banget ya koleksinya Randy ya. Mungkin ada beberapa teman dua yang belum lahir mungkin di tahun-tahun itu ya. Komik-komiknya mungkin ada yang terasa asing, judul-judulnya mungkin belum pernah kalian dengar ya. Itu karena ya generasi oldies ya, udah tua ya Randy ini. Jadi koleksinya mungkin judulnya bukan yang pernah kalian dengar. Dan Randy sebenarnya bukan orang yang ngikutin anime gitu. Jadi kalau Randy suka baca komiknya terus baru, wah ini kayaknya penasaran nih ceritanya gimana, apa anime gimana, baru nonton. Jadi bukan yang orang yang suka anime banget. Jadi lebih suka baca komik, akhirnya kalau komiknya bagus baru nonton anime gitu. Dan kelihatan ya koleksinya Randy itu tadi ada beberapa mangaka favoritnya Randy. Pertama Aoyama Goso ya. Detektif Conan itu sudah dari kecil sampai sekarang masih ongoing. Seumurnya Randy itu ya ampun, subhanallah ya, masya Allah. Itu semoga senseinya sehat terus, bisa kita baca sampai tamat itu Detektif Conan. Terus mungkin udah keluar beberapa versi di Indonesia. Mungkin Randy bakal bikin bahas semua versi Detektif Conan. Randy udah siapin videonya, kalian tunggu aja ya. Nanti nunggu Detektif Conan volume 100 itu kayaknya Randy bakal tayangin, bahas semua versi dari Detektif Conan. Randy punya beberapa koleksi versinya Detektif Conan ya. Terus Clamp kalian udah tahu mungkin ya, yang belum pernah nonton videonya My Ultimate Collection of Clamp itu kalian harus tonton di sini ya. Randy udah bikin video Clamp karena Randy memang seneng banget dari kecil tuh udah suka sama Clamp. Awalnya itu memang dari Magic Knight Riot ya. Magic Knight Riot itu Randy suka banget, pertama dari artnya, ceritanya. Terus ada mekanya, ada robot-robotnya, itu keren banget. Alat-alat senjatanya itu desainnya juga keren banget. Makanya Randy jatuh cinta sama Clamp. Terus akhirnya Randy jatuh cinta sama X. Itu kalau kalian tahu dari koleksi yang Clamp itu, Randy paling suka sama X. Karena ibaratnya dulu waktu kecil tuh, ya ampun nih sadis banget komiknya, isinya kepala buntung gitu-gitu. Itu sesuatu yang wah gitu, kayak waktu masih zaman masih SMA gitu kan, wah ini sangar nih, buat zaman kuliah nih, komik ini sangar nih, keren banget nih, ada kayak kepala dipotong, tangan dipotong, sadis gitu. Waktu itu kayak hal yang mustahil kita baca di zaman itu ternyata ada di Exclaim gitu. Randy, wah ini kayaknya, tapi ceritanya juga bagus, gambarnya juga bagus, battle-nya juga bagus. Itu makanya Randy seneng banget sama Exclaim itu gitu. Itu kalau kalian lihat ya, jadi sampai Randy punya dari yang Jaya Group, terus Seven Heaven bajakan-bajakannya, sampai punya yang level komik itu Randy punya semua. Bahkan di sini itu punya dari yang semua, hampir dari versi Mandarin, versi Jepang, versi bahasa Inggris yang biasa reguler, versi 3-in-1-nya gitu, karena Randy suka banget sama Exclaim. Jadi kalau kalian belum baca Exclaim, baca walaupun dia hiatus di volume 18. Kalau ada kesempatan, rezeki, baca ya, karena artnya itu menunjukkan evolusi dari Clamp dari zamannya muda, terus dia semua artnya itu dia berkembang sampai zamannya Karkaptor, dia mukanya si tokoh-tokohnya Clamp itu berubah. Zamannya Magic Knight Riot mukanya berbeda, zamannya RG Vida awal-awal mukanya sesuai RG Vida, artnya, stylenya ya. Terus akhir-akhir itu sudah mulainya XX Holic, Tsubasa Reservoir Chronicle, mukanya juga ikut beda. Jadi
pokoknya kalau kalian suka sama pengen melihat istilahnya perkembangan artnya dari Clamp, kalian harus baca X karena itu terlihat evolusi style artnya Mokona apa-apa di situ. Itu kalau kalian yang bisa ambil ya dari koleksi raknya yang jadul-jadul itu. Terus apa lagi ya yang kalau kalian mungkin lihat ada koleksi yang aneh atau kalian suka, boleh komen di bawah, Kak itu apa judulnya, atau Kak mana yang paling kakak suka, paling berkesan. Kalau teman dua dari koleksi tadi mana yang berkesan, koleksi jadul-jadul tadi ya. Kalau kalian penasaran, boleh ketik pertanyaan di bawah. Terus gimana tips merawatnya. Jadi dulu Randy itu memang kurang nggak terlalu perhatian ya ngerawat komik, cuman memang karena ini sering ditinggal, akhirnya Randy memutuskan untuk beli lemari kaca supaya dia nggak gampang berdebu. Jadi Randy beli lemari kaca walaupun dia akhirnya agak bending gitu ya, karena sebenarnya Randy tuh nggak suka numpuk-numpuk komik terlalu banyak supaya nggak berat gitu, dan yang berat pun sudah ditaruh di bawah gitu, tapi ternyata bending juga ya. Tapi yang penting ada kaca tertutup nggak berdebu itu, waktu itu kayak gitu. Dan di sini pun kalau menurut Randy ya, yang namanya buku menguning itu hal yang lumrah karena usia. Jadi itu menunjukkan bahwa ya kayak Randy menua, buku itu juga menua. Jadi wajar, Randy koleksi udah dari SD, pasti buku itu juga lapuk juga. Seperti kita bertambahnya usia. Cuman kita berusaha merawatnya, yang penting nggak berdebu, masih bisa dibaca. Itu Randy udah bersyukur. Jadi kayak kebanyakan mungkin di sini nggak, kalau teman dua mungkin banyak lihat yang suka diplastikin atau apa, Randy jarang melakukan itu karena menurut Randy kalau untuk komik sebanyak ini agak repot ya, waktunya yang habis mungkin. Tapi kalau mungkin ada waktu, mungkin Randy mungkin melakukan juga, tapi belum tahu ya. Nanti kita bakal diskusi cara merawat koleksi komik ya. Nah, Randy bakal bercerita tentang beberapa judul yang berkesan buat Randy yang ada di rak-rak itu ya. Jadi karena dia kan udah menemani Randy dari zaman kecil, dan itu yang beberapa udah nggak terselamatkan, mereka yang terselamatkan walaupun volumenya nggak lengkap, tapi mereka punya kenang-kenangan ya, memori-memori spesial ya. Bahkan ada yang Randy beli ulang kayak Sailor Moon, terus Conan, kan akhirnya Conan Premium Randy juga beli lagi dari awal ya, karena memang ya upgrade. Terus kalau Sailor Moon juga bahkan Randy yang di situ di rumah punya, di sini punya yang biasa, punya yang punya yang deluxe juga ada karena upgrade itu ya. Itu terus ya itu salah satu bukti perjalanan hidupnya Randy gitu, mengkoleksi komik itu udah dari kecil ya. Itu ada di rak itu. Gimana komentar kalian melihat koleksinya Randy gitu. Nah, untuk yang di belakang ini, koleksi yang ada di sini yang banyak banget ini, mungkin bakalan Randy bikin khusus, tapi nanti setelah diberesin ya, karena Randy itu nggak pernah menghitung jumlah koleksi komik. Beli karena suka, karena baca beli, cuman nggak pernah menghitung. Jadi nanti kalau udah sempat, terus kita tata yang rapi supaya kalian suka nonton videonya juga nggak ribet. Terus sudah ada countnya gitu, ada hitungannya gitu, jadi mungkin agak lebih ini ya, lebih valuable videonya supaya kalian juga nyaman nontonnya gitu. Nanti bakal Randy bikin koleksi manga 2022. Tapi mungkin segitu dulu. Ini mungkin ada seri nanti Manga Talk tentang gimana tips-tips mengkoleksi komik, atau gimana perjalanan kita mengkoleksi komik, Randy mengkoleksi komik, terus gimana cara-cara belanja komik, atau gimana cara merawat komik. Itu mungkin nanti ada sesi segmen khususnya ya. Nah, di segmen yang Manga Talk yang ini kebetulan Randy memperlihatkan perjalanan Randy mengkoleksi komik dari zaman masih kecil. Mungkin segitu dulu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like atau share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya, klik tombol subscribe-nya ya teman dua.